Halo semuanya, teman-teman di YouTube. Setelah lama tidak upload video karena memang tidak ada bahan dan tidak ada inspirasi ya mau bikin video apa, akhirnya pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk bikin video lagi. Mudah-mudahan bisa konsisten karena saya sudah ada beberapa buku yang saya stok untuk kemudian saya bukan review tapi mungkin lebih kepada sharing bacaan kepada teman-teman semua. Kalau review itu jatuhnya kan mengulas isi buku, menyampaikan kelebihan-kelebihan bukunya, kesan terhadap buku tersebut, dan kemudian mungkin kekurangan-kekurangan buku tersebut. Itu review. Tapi saya tidak mau ke situ, mungkin saya lebih ke arah sharing bacaan. Atau mungkin ya semi review terhadap sebuah buku yang sedang atau yang sudah saya baca. Nah, kebetulan pada kesempatan kali ini saya akan mengulas salah satu buku terbaru dari Buku Mojok. Saya selama di Jogja tuh cukup sering ya beli buku Mojok baik via online di Mojok Store ataupun melalui toko buku yang ada di Jogja, utamanya Togamas. Tapi karena pandemi, saya di Lombok dan belum bisa balik ke Jogja, ya akhirnya memanfaatkan marketplace yang ada dan juga tentunya gratis ongkir. Sejujurnya buku yang akan saya ulas ini sudah saya beli dari beberapa waktu yang lalu dan saya sudah mencoba untuk bikin reviewnya. Meskipun belum tayang juga di blog, tapi saya sudah bikin dan sudah berencana untuk mengulasnya dan jadi bahan untuk bikin video di YouTube, tapi baru kesampaian sekarang. Tanpa berpanjang kalam lagi, tanpa berbacot ria lagi, saya akan memperkenalkan buku yang akan saya ulas kepada teman-teman semua pada kesempatan kali ini. Judulnya adalah Ich komme aus Sewon. Ini bukunya. Sebuah buku yang ditulis oleh Mbak Katharina Stohmuller. Mohon maaf kalau ada kesalahan dalam penyebutan karena jelas Blas ini bukan nama Indonesia. Ini adalah nama bule karena memang yang menulis buku ini adalah seorang bule. Seorang Mbak Bul sapaan akrabnya. Nama lengkapnya tadi Mbak Katharina Stohmuller, kemudian akrab dipanggil Mbak Bul. Judulnya Ich komme aus Sewon. Jujur saja, dari judul besarnya saya hanya mengerti Sewon. Saya tidak mengerti komme dan aus. Saya hanya mengerti Sewon. Sebuah tempat, sebuah sebuah situs, sebuah tempat yang berlokasi di Bantul. Salah satu kabupaten yang ada di daerah istimewa Yogyakarta. Kalau saya dulu kosnya itu di Banguntapan ya. Bukan di Sewon. Sewonnya itu masih jauh lagi dari Banguntapan, dari kos saya utamanya. Ich komme aus Sewon. Kemudian ditambahi embel-embel hidup anak blasteran yang enggak ajaib-ajaib amat. Jadi dari judulnya kita sudah bisa tebak bahwa si penulis buku ini, Mbak Bul alias Mbak Ketty ini, Mbak Ketty kalau nggak salah ya panggilannya ya. Mbak Bul ini adalah seorang anak blasteran dari bapak Austria, ibu Indonesia. Dan di buku ini tentu kita dari judulnya sudah bisa menebak bahwa isinya adalah cerita-cerita dari Mbak Bul. Bagaimana pengalamannya menjadi seorang anak blasteran, menjadi seorang anak bule yang hidup di Indonesia, menjadi seseorang yang memiliki kulit putih, rambut pirang, kemudian tekstur wajah bule ala-ala barat, tapi hidup di Bantul, di Sewon. Seperti apa kisahnya dan bagaimana ia menjalani hari-harinya, itu semua diceritakan di buku ini. Dan cukup runut ya, mulai dari bagaimana pengalamannya tinggal di Austria meskipun tidak dalam waktu yang lama. Kemudian bagaimana ia pertama kali pindah ke Indonesia, alasan-alasannya juga seperti apa, kesulitan yang ia dan ayahnya hadapi karena status kewarganegaraan, itu semua dijelaskan di sini. Kemudian juga pengalaman ketika sekolah dan juga pengalaman ketika kuliah. Dan meskipun Mbak Bul mengatakan pengalamannya enggak ajaib-ajaib amat, tapi bagi pembacanya
itu menarik dan juga lucu. Jadi mood booster lah bagi kita, bagi saya utamanya yang membaca buku ini. Saya baca buku ini sekitar 2-3 hari, kemudian habis. Karena memang buku ini cocok dibaca ketika sedang bersantai, atau ketika sedang ingin istirahat, tapi sambil nunggu waktu tidur tuh males main HP, ya udah baca buku ini. Itu kerasa banget nambah mood kita. Atau ketika baru bangun pagi, kemudian males buka HP, buka buku ini, baca, kemudian terhibur, itu jujur saja benar-benar menambah mood saya di hari itu. Jadi buku ini sangat cocok untuk menambah imun bagi teman-teman yang ingin terhibur dan juga ingin mengetahui bagaimana sih unek-unek seorang anak blasteran dari dalam dirinya sendiri. Selama ini kan kita hanya menilai dari luar, oh dia anak bule, tapi bagaimana perasaannya dia ketika kita orang-orang pribumi ini melihat ia sebagai seorang bule. Itu semua dijelaskan di sini. Saya tidak mungkin akan men-spoiler semuanya, karena kalau saya spoiler semuanya nanti Anda tidak tertarik untuk beli, dan saya berdosa sama Mbak Bul. Saya hanya ingin sharing bacaan dan pengalaman saya terhadap buku ini. Pertama, mungkin saya memulai dengan mengapa saya tertarik membeli buku ini. Kenapa tidak buku-buku yang lain dari Mojok. Sejujurnya saya beli 2 buku ya, tapi ini buku pertama yang akan saya review. Saya pertama kali tahu Mbak Bul itu dari YouTube-nya Mas Putut EA, dari podcastnya Mas Putut. Saya cukup mengikuti podcastnya Mas Putut karena selain saya suka dengan bagaimana Mas Putut mewawancarai narasumbernya Mas Putut itu juga beraneka ragam ya. Beraneka ragam latar belakang. Ada yang seniman, sastrawan, kemudian kiai, kemudian bahkan sampai psikolog dan lain sebagainya. Itu yang kemudian membuat podcast menarik. Dan beberapa waktu yang lalu tiba-tiba muncul salah satu bintang tamu di podcast, orang wanita cakep pakai kacamata, blasteran, cantik. Dan ialah Mbak Bul, Katarina Stockmuller. Dan dari situ saya tahu ternyata Mojok punya penulis baru, yaitu Mbak Bul ini. Kemudian saya mengikuti podcastnya, lucu orangnya, polos-polos lucu gitu gimana. Dan yang bikin makin senang liatnya adalah karena logat ngomongnya itu Jawa banget, medok banget. Saya sebagai orang yang mengagumi wanita Jawa, mengagumi perempuan Jawa, ya tertarik. Ini adalah sesuatu yang menarik bagi saya. Nah, karena itulah saya bertekad saya harus punya bukunya Mbak Bul ini. Dan alhamdulillah akhirnya sekarang saya sudah punya buku ini. Dan ketika sudah menerima buku ini, memegang buku ini, kemudian membaca halaman demi halamannya dari awal sampai akhir, ekspektasi saya terbayarkan. Gaya menulis Mbak Bul itu mengalir dan ringan. Karena beliau kan mengagumi Mas Agus Mulyadi ya. Saya juga mengagumi Mas Agus Mulyadi. Dan mungkin Mbak Bul juga terinfluence dari Mas Agus Mulyadi dalam menulis. Maka ringan tapi padat dan juga menghibur. Dan juga memberikan sudut pandang berbeda bagi para pembacanya, terutama juga bagi saya. Kemudian apa aja sih isi dari buku ini yang menarik bagi saya? Jujur saja semuanya menarik, karena kisah yang dimiliki oleh Mbak Bul itu tentu tidak dimiliki oleh kebanyakan pribumi. Mungkin ini relate dengan anak-anak blasteran yang lain, tapi belum ada yang speak up dengan cara Mbak Bul ini. Jadi ini yang membuat buku ini cukup menarik, karena jumlah anak blasteran, jumlah perkawinan campur di Indonesia itu kan cukup banyak juga ya. Dan bisa jadi apa yang Mbak Bul tulis di sini itu merupakan keresahan yang tidak hanya dimiliki oleh Mbak Bul dan ayahnya dan keluarganya, tapi juga dirasakan oleh para keluarga dari perkawinan campur yang lainnya yang ada di Indonesia. Yang menarik menurut saya adalah ketika Mbak Bul itu menyampaikan unek-uneknya terhadap stereotip
kebanyakan masyarakat Indonesia dalam melihat bule, yang itu belum tentu benar seluruhnya. Seperti bule itu otomatis kaya, banyak uang. Kemudian ini yang menggelitik, bule itu pasti jago bahasa Inggris. Kondisinya Mbak Bul adalah anak keturunan dari ayah Austria, ibu Indonesia. Dan mungkin banyak orang yang belum tahu bahwa belum tentu semua bule itu ngomong bahasa Inggris. Karena tidak semua orang yang berkulit putih berambut pirang itu berasal dari Inggris, dari United Kingdom. Banyak juga yang berasal dari Prancis, dari Jerman, dari Denmark, yang notabene bahasa Inggris bukan bahasa utama mereka. Dari Spanyol, itu bahasa Inggris bukan jadi bahasa utama mereka. Bahkan menurut salah satu senior saya yang sekarang sedang melanjutkan studi di Prancis, itu orang bahasa Inggris itu minim sekali. Jadi dia mau tidak mau ya harus belajar bahasa Prancis ketika memutuskan untuk studi di Prancis. Begitupun juga dengan Gita Savitri ya, salah satu influencer kita tahu, tinggal di Jerman dan ya dia belajar bahasa Jerman meskipun sudah lancar bahasa Inggris, karena orang Jerman itu pakai bahasa Jerman, bukan pakai bahasa Inggris. Mbak Bul dari Austria, ayahnya dari Austria. Maka bahasa utamanya pun ketika masih kecil adalah bahasa Austria. Dan ini di sini Mbak Bul mengatakan bahwa tidak semua bule itu lancar bahasa Inggris, dan menurut pengakuan Mbak Bul, beliau adalah salah satu dari anak-anak blasteran yang bahasa Inggrisnya tidak selancar orang-orang native speaker. Akhirnya karena fakta ini, kemudian Mbak Bul dalam pergaulannya sehari-hari itu sempat dibully oleh teman-temannya. Dengan di sini banyak sekali ya kutipan-kutipan yang Mbak Bul terima pakai bahasa Jawa dan ditulis dalam bahasa Jawa. Syukurnya saya memahami. Ada beberapa yang kemudian ditranslate untuk mempermudah teman-teman yang tidak bisa mengakses bahasa Jawa. Tapi memang dengan bahasa Jawa itu jadi lucu. Tapi saya akan coba untuk menyampaikan tidak dalam bahasa Jawanya. Khawatir nanti pronunciation-nya salah. Intinya Mbak Bul itu ketika diketahui oleh teman-temannya bahwa ia tidak lancar banget dalam bahasa Inggris, dia dibully. Dia dibully dengan teman-temannya mengatakan, gimana sih kamu? Bule tapi kok nggak bisa bahasa Inggris? Nah, kayak gitu. Dan saya yakin banyak sekali di antara kita yang mungkin punya pemikiran serupa. Kok bule tapi kok nggak bisa bahasa Inggris? Kayak aneh gitu loh. Ini juga saya temukan dulu ketika saya pertama kali masuk. Saya jurusan sastra Arab S1-nya. Kemudian ada dosen yang khusus mengajarkan percakapan bahasa Arab dari Arab. Bukan dosen sih, tenaga bantulah seperti itu. Tapi dia orang Arab yang nikah sama orang Indonesia. Kemudian kita ada tutor bersama beliau. Kemudian ketika menanyakan permasalahan terkait dengan kuliah, saya menyampaikan permasalahan terkait nahu. Nahu itu grammar ya kalau di bahasa Inggrisnya. Dan ternyata beliau orang Arab tapi nggak paham grammarnya bahasa Arab. Jadi dulu saya sempat mikir semua orang Arab itu bisa bahasa Arab dalam artian grammarnya. Oh ternyata tidak juga. Nah mungkin Mbak Bul pun seperti itu, dan juga beberapa anak-anak blasteran yang lain juga seperti itu. Sama halnya ketika mungkin kita melihat orang-orang Chinese, tidak semuanya bisa bahasa Chinese. Melihat orang-orang keturunan Chinese itu tidak semuanya mungkin bisa berbahasa Cina. Nah, karena Mbak Bul merasa tidak nyaman dibully seperti itu, bule kok nggak bisa bahasa Inggris, akhirnya Mbak Bul memutuskan untuk saya harus meningkatkan kemampuan bahasa Inggris saya biar saya tidak dibully lagi, biar saya tidak dikatakan bule yang tidak bahasa Inggris lagi. Apa yang dilakukan Mbak Bul? Mbak Bul kemudian ikut kursus bahasa Inggris. Apa yang terjadi? Di tempat les bahasa Inggrisnya Mbak Bul dibully lagi. Kalau tadi sama teman-temannya dikatakan, kamu kok bule tapi nggak bisa bahasa Inggris. Di tempat kursus, Mbak Bul dibully lagi. Kamu bule kok kursus bahasa Inggris. Jadi kan serba salah Mbak Bulnya.
mau diam saja dikatakan bule tidak bisa bahasa Inggris, kemudian ikut kursus bahasa Inggris biar bisa bahasa Inggris dikatakan bule kok kursus bahasa Inggris. Itulah salah satu cerita yang ada di buku ini yang membuat saya, oh iya, benar juga, banyak di antara kita yang masih memiliki pemikiran seperti itu, dan itu menjadi keresahan juga bagi Mbak Bul. Ada juga stereotip lain yang di sini Mbak Bul coba angkat, seperti bule, keturunan bule gampang nemu pacar, gampang dapat pacar, kemudian banyak mendapatkan kemudahan kalau hidup di Indonesia. Padahal sebaliknya, di sini Mbak Bul menjelaskan dengan sangat jujur ya, bagaimana administrasi untuk mengurus izin tinggal di Indonesia itu begitu ribet dan membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Jadi semuanya terjawab di buku ini, dan kalau teman-teman ingin mengetahui lebih lanjut dan ingin merasakan sensasi bagaimana Mbak Bul curhat melalui buku ini, silahkan dibeli saja, tersedia di banyak marketplace. Kalau saya beli langsung di Mojok Store-nya. Dan saya pribadi mengatakan bahwa saya suka dengan tulisannya Mbak Bul, dan saya berharap Mbak Bul akan mengeluarkan buku baru lagi, dan saya jamin saya adalah orang yang akan membelinya lagi, buku Mbak Bul, dan kemudian mungkin akan mengulas kembali buku tersebut karena saya suka dengan buku-buku yang seperti ini. Di perkuliahan udah dijejeli dengan buku-buku yang berat-berat, yang teoritis semua. Kita butuhlah hiburan, kita butuhlah bacaan selingan yang seperti ini. Karena pengalaman saya ketika penat kemudian mencoba menghibur diri, mencari hiburan di sosial media melalui gadget, mood jadi tidak terlalu bagus. Jadi saya pribadi sangat merekomendasikan buku ini untuk teman-teman beli. Tidak mahal, sangat terjangkau menurut saya, dan banyak gratis ongkir yang ada di marketplace besar di Indonesia. Jadi silahkan dimanfaatkan itu. Jangan hanya beli barang-barang konsumtif yang cepat habis. Ini buku bisa jadi koleksi, bisa memberikan banyak manfaat buat kita dan orang-orang yang menyukai buku. Terima kasih atas waktunya. Kita bertemu di video-video selanjutnya. Terima kasih.